Oke, halo semua, Bapak Ibu dosen maupun asisten di mata kuliah Sosioinformatika. Semoga kita semua sehat selalu ya semuanya, terutama pada saat ini masih pandemi gitu, masih COVID dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, apakah dari para penonton ini sedang menginginkan sesuatu gitu? Mungkin bisa dalam kurun waktu pendek gitu ya, misalnya seminggu ini, beberapa hari lagi, atau mungkin besok, atau bahkan mungkin malam ini gitu. Bisa juga untuk masa depan ataupun jangka panjang gitu ya. Mungkin bisa bulanan, bisa tahunan gitu. Well, mungkin pasti banyak banget gitu ya keinginan kita inginkan, ingin kita capai gitu. Mungkin kita pengen beli laptop baru karena yang lama udah berat, udah nge-lag, udah susah banget dipakai untuk orang-orang informatika kayak kita gitu. Karena memang kalau misalnya kita ingin kegiatan dengan lancar, ingin bikin sesuatu dengan lancar, maka kita perlu juga didukung oleh market yang juga bagus gitu misalnya. Jadi mungkin kita pengen beli sesuatu ataupun pengen beli baju baru yang mungkin lagi ngetrend supaya kita gak ketinggalan zaman sama teman-teman kita gitu. Atau mungkin kita mau jalan-jalan karena mungkin kita bosan meskipun ya jangan ditiru lah ya karena kan sekarang lagi covid gitu kan. Atau mungkin kita nanti malam pengen makan yang enak-enak gitu, pengen makan steak, pengen makan iga bakar dan lain-lain gitu ya. Atau bahkan pengen nyelesain tugas sosial sebelum ke kiosk ada menyerang. Well, mungkin oke. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya gitu. Sebenarnya kenapa sih kita, termasuk saya gitu ya, punya banyak kali keinginan-keinginan ini gitu. Kenapa kita pengen beli sepatu baru, kenapa kita pengen beli laptop baru, kemudian mungkin kenapa mereknya harus MacBook Air begitu. Kalau misalnya dibeliinnya laptop yang jelek itu, laptop murahan gitu, gimana dong? Nah, mungkin jawabannya itu balik lagi ya, bisa bervariasi, bisa balik lagi ke setiap orangnya sendiri gitu. Tapi yang penting adalah semua keinginan yang kita capai ini adalah kita capai untuk satu hal. Apa itu? Benar banget. Itu adalah kebahagiaan dan happiness kita sendiri gitu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi yang terkait dengan kebahagiaan yang saya beri judul Happy Where I Go. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, jadi isi dari slide ini merupakan my own takeaway setelah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor Amerika. Orangnya itu wah gila sangat terkenal banget gitu loh di kalangan orang psikolog gitu. Karena memang kebetulan kemarin itu saya itu dapat buku ini itu dari nanya gitu sama teman saya yang mungkin studinya itu apa relatively dekat gitu sama anak psikolog, dan mungkin saya tanya gini, saranin dong, rekomenin dong gitu kan, buku self development yang mencengangkan gitu, yang agak mind blowing gitu ya. Dan teman saya itu langsung spontan aja gitu, apa nyaranin saya buku ini gitu. Nah, pasti jadi saya juga jadi penasaran banget gitu loh sama kontennya itu. Nah, kalau dari kalian mungkin penasaran nggak nih sama kontennya gitu atau sama buku itu, dan mungkin nanti mungkin kalian jadi pengen baca gitu ya. Jadi kita langsung aja masuk ke bukunya. Jadi ini adalah buku yang saya baca, yaitu Stumbling on Happiness. Nah, bukunya sendiri ini kalau misalnya kita bilang itu udah cukup berumur gitu ya. Karena kalau misalnya dilihat dari tahun rilisnya itu 2006, hingga saat ini itu udah 16 tahun gitu. Tapi masih banyak banget dibaca dan juga dicari oleh orang-orang gitu. Nah, untuk bukunya sendiri ini apa berisi 6 bagian gitu ya. Mulai dari part pertama yang diberi judul Prospection hingga ke part terakhir yang diberi judul Corrigibility. Pengarangnya pun bukan orang yang sembarangan ya, lagi-lagi dia itu orang yang sangat terkenal di dalam psikolog, dan memang kita dalam psikolog itu nggak tahu, nggak kenal gitu, nggak pernah denger gitu sama orang ini, bisa dibilang orang itu bukan orang psikolog gitu ya. Nah oke, jadi si penulis ini adalah yang di kanan ini, yaitu Profesor Daniel Todd Gilbert, seorang profesor masuk ke Fakultas Psikologi Universitas Harvard. Wah, udah pasti keren banget gitu loh, sampai-sampai si profesor ini diberikan gelar Editors Brief Professor oleh universitas tersebut. Nah, si Profesor Gilbert ini sangat baik dengan mempelajari perilaku manusia dengan menggunakan sains maupun menggunakan data-data faktual yang didapatkan dari berbagai survei untuk menjelaskan misteri yang ada terkait dengan perilaku manusia begitu. Ataupun juga beliau juga tertarik untuk mempelajari kompleksitas waktu. Buku yang beliau rilis ini memang wah gila, udah keren banget gitu loh. Soalnya udah menempati bestseller di New York selama kurang lebih 6 bulan gitu ya. Dan juga bukunya udah pasti banyak banget penghargaan yang mungkin nggak bisa kita sebutkan di presentasi kali ini. Beliau ini juga mungkin dari penonton pernah dengar gitu ya tentang TED Talks. Beliau juga pernah mengisi TED Talks ini, dan episode yang beliau isi wah gila itu penontonnya banyak banget gitu, menjadi salah satu episode yang paling populer. Karena bayangkan ada 15 juta orang menonton diri dia sendiri gitu. Wow, itu pasti udah keren banget gitu. So tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin bisa langsung masuk aja untuk membahas mengenai materi dan pesan yang ingin disampaikan oleh buku ini. Dan disclaimer kembali, ini ada my own takeaway yang mungkin bisa jadi ada misinterpretasi atau kurang lengkap dan lain-lain.
So let's all be aware about all information and teachings in the internet ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih perbedaan dari kita sebagai manusia gitu dengan hewan seperti misalnya anjing, kucing, burung, kerbau, sapi, ataupun hewan-hewan lainnya, atau mungkin yang agak mirip sama kita gitu ya, yang paling dekat sama kita sebagai primata gitu, misalnya simpanse, orangutan gitu. Nah, mungkin dari kita sendiri mungkin bisa kayak apa, bercelote gitu ya tentang sekian banyak perbedaan ini, kemudian bisa mungkin saja kita ada yang kelebihan dari ketika dibandingkan hewan gitu, dan juga ada kekurangan kita gitu ketika kita dibandingkan sama hewan-hewan tertentu. Tapi yang pasti ada satu perbedaan mendasar antara kita sebagai manusia dengan hewan. Ketika hewan beraktivitas berdasarkan insting, mereka lapar, mereka berburu, mencari mangsa, dan lain-lain ya. Tapi kalau manusia menggunakan kemampuan prediktifnya untuk menentukan perilakunya pada saat ini gitu. Contohnya, bisa jadi pada saat ini kita berbuat baik ke seseorang gitu, kita tolongin, kita berikan sesuatu dengan harapan in return we get what we did to the other person from the other person gitu ya. Karena kita juga kayak secara nggak sadar gitu, kita kayak pengen juga balasan dari orang itu. Mungkin kesannya nggak ikhlas tapi memang nyatanya seperti itu ya, tidak bisa kita pungkiri gitu. Atau mungkin ketika kita malamnya ternyata ada kuis itu lah, ada kuis, nanti besok paginya kita perlu bangun pagi-pagi gitu, biar kita bisa lakukan review karena mungkin kita sibuk nugas, sibuk organisasi, nggak bisa belajar sebelumnya gitu. Dan kita nggak mungkin dong kita ngeblank banget pas kita lagi kuis, apalagi kuisnya anak IF gitu kan ya, aduh. Ya. Well, ya, we are only an animal that thinks about the future. Karena sejauh yang saya kenal, sejauh yang saya tahu itu memang belum ada animal yang bisa melakukan rekayasa ataupun melakukan mimicking terhadap kemampuan manusia ini gitu. Dan bisa jadi hal ini itu menjadi suatu keunikan bagi manusia. Hal ini juga mungkin bisa jadi apa ya? Jadi suatu trait gitu ya. Karena bayangkan kan, nggak ada dong gitu makhluk lain yang bisa apa, predicting the future gitu. Keren banget dong pasti kan. But hati-hati. Nah, ketika kita membayangkan suatu hal yang kita ingin terjadi di masa depan begitu ya, maka secara otomatis itu kita menjadi apa, jadi optimis gitu, unrealistically optimis about the events gitu, karena kita jadi optimis bahwa hal ini tuh sudah pasti akan terjadi di masa depan gitu. Mungkin hal ini juga diperkuat dari kitanya yang mungkin apa, melakukan berbagai macam planning, berbagai macam persiapan, preparation, ini itu, kita beli ini, kita beli itu, dan lain-lain gitu ya. Tapi tanpa sadar kita sering melakukan simulasi dan imajinasi terkait dengan hal tersebut gitu. Seakan-akan kita bersiap-siap kalau misalnya terjadi A, kita akan ngelakuin B, kalau bisa terjadi B, kita bakal ngelakuin C, kalau misalnya kita bangun pagi, kita bakal ngelakuin review bab ini, kalau misalnya kita udah apa, sebelumnya masih ada waktu gitu, kita baca-baca dulu di malam hari sebelumnya gitu. Kita mungkin kasih tugas tadi, yang lain-lain gitu lah. Nah, kalau nggak kebangun gimana dong? Nah, kalau kata anak tidak sih ya udahlah ya begitu ya, nothing we can do about that gitu. Tapi yang jelas kita menjadi apa, tidak happy about that gitu, karena kan kita jadi nggak tahu apa materinya gitu, kita jadi kurang belajar, kita jadi kurang persiapan, kita mungkin jadi nggak bisa ngerjain kuisnya, kita dapat nilai jelek dan lain-lain gitu. Well, what we did right there is because we want control of all our activities and also all our experience gitu. Jadi kita pengen mengontrol semua aktivitas yang kita lakukan, semua experience kita lakukan gitu in the future, supaya kegiatan-kegiatan kita lakukan ini atau event-event kita akan lakukan di masa depan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita simulasikan gitu di otak kita pada saat ini gitu. Nyatanya memang mengontrol sesuatu yang mungkin apa sifatnya itu eksternal dari luar kita gitu, itu mungkin cost to impossible gitu ya, karena memang kalau misalnya hal itu di luar kendali gitu, kalau misalnya kita ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita, nggak sesuai sama apa yang kita harapkan, apa yang kita bayangkan gitu, tentunya kita bakalan kita bakal depresi banget, kita bakal hancur banget gitu. Apalagi kalau misalnya hal itu hal-hal yang penting gitu, hal-hal yang misalkan kaitan dengan masa depan kita, karir, keluarga, dan lain-lain. Pada akhirnya we are not happy. Nah, sebenarnya mungkin dari tadi kita udah nyinggung nih, happiness, happy, kebahagiaan, ini itu udah. Tapi sebenarnya apa sih happiness itu? Apakah saya bahagia sekarang? Well, mungkin aja gitu kan ya. Karena tugas sosial saya dalam beberapa menit ini mungkin bakalan selesai gitu kan ya. Nah, mungkin kalau ada penonton, apakah penonton sedang bahagia gitu? Tentunya kalau saya harapnya bakal bahagia gitu kan ya, karena melihat presentasi saya gitu. Nah, sebenarnya happiness itu adalah satu hal yang memang abstrak gitu ya, tidak ada definisi empirik dan universal yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan kata ini bagi semua orang yang ada di dunia, karena memang semua orang itu punya persepsi yang berbeda-beda terhadap kata-kata ini gitu.
pada kenyataannya otak kita itu sedang melakukan supply gitu terhadap interpretasi tentang suatu hal, dan mungkin suatu hal ini tentunya kita interpretasinya itu selalu positif, selalu bagus kan, tentunya kita nggak mau interpretasi yang negatif gitu, sampai-sampai kita lupa bahwa kalau sebenarnya itu cuma interpretasi kita saja, bukan kenyataan yang mungkin kita hadapi ketika in the future itu. Selain itu biasanya interpretasi yang kita lakukan ini apa memiliki detail yang sangat kecil itu, kita lack of detailsnya sangat sangat polos gitu lah, karena misalnya justru malah detail yang ini bakalan berpengaruh dan juga bisa mengubah alur dari suatu event. Contoh sederhananya nih, mungkin kita bakalan udah janjian gitu ketemu sama teman untuk membahas suatu proyek tertentu di suatu kafe tertentu di jam tertentu dan lain-lain gitu. Nah, memang mungkin kelihatannya kita udah define all the details, kita udah define tempatnya, udah define waktunya, udah define mau ngapain sama siapa, tapi kita seringkali tidak memperhitungkan apakah tempatnya ramai, tempatnya berisik, atau mungkin tempatnya kosong, ataupun mungkin tempatnya udah tutup, atau mungkin tempatnya kecil, mejanya kecil, nggak muat buat kita semua gitu. Nah, tapi beda ketika kita diajak sales ngomong gitu. Kita lihat di suatu tempat, di suatu kafe tertentu sama teman-teman kita, dan teman-teman kita ngajakin nongkrong tiba-tiba gitu. Kemudian apa ketika kita masuk gitu ternyata tempatnya penuh. Tentunya feelingnya beda itu ya. We prefer events. Tentunya apa unsatisfaction kita itu akan berbeda antara satu hal yang pertama tadi sama yang ini, karena yang pertama tadi pasti kita bakal nggak puas banget gitu lah sama rencana kita, karena mungkin kita udah ngosong jadwal ini, kita nggak rela nggak ngakuin sesuatu yang mungkin lebih fun, lebih lebih baik untuk kita lakukan gitu, lebih menarik gitu. Nah, mungkin bisa jadi kita melakukan prediksi di masa depan gitu, seolah-olah kita itu apa yang terjadi di masa depan itu kita ibaratkan terjadi di masa ini, dan kita itu ingin melakukan koreksi begitu terhadap suatu kesalahan yang mungkin terjadi pada masa depan gitu ya. Nah, di sini bukannya kita malah mendapatkan hasil yang kita inginkan, tapi kita malah mendapatkan error yang sama gitu. Dan oleh Profesor Gilbert, hal ini disebut dengan anchoring, karena starting point dari suatu event akan mempengaruhi ending point dari event tersebut gitu. Contoh sederhananya mungkin seperti yang kita bisa lihat ya dari berbagai macam platform atau berbagai macam toko yang menjual suatu barang gitu. Karena memang anchoring ini menjadi trik psikologi yang sering dipakai di bisnis gitu. Karena di sini kita punya banyak banyak tawaran plan gitu ya, ada yang gratis, ada yang $10, ada yang $15, ada yang $300. Wah, timpang banget gitu kan ya, yang lain $10, $15, kok yang ini $300 gitu kan ya. Apalagi ketika kita kayak masih awam gitu dengan produknya, maka tentunya secara refleks itu, secara nggak sadar kita kayak menganggap bahwa ternyata yang $15 ini ternyata murah itu untuk kita beli kalau kita bandingkan dengan yang $300 ini, karena kan harganya jauh banget timpangnya, dan pasti kita pilihnya yang $15 ini atau yang $10 ini kalau misalnya kita pengen beli yang premium gitu kan ya. Hal ini memang menjadi suatu trik yang sering digunakan gitu ya, karena memang perusahaannya nggak berharap bahwa mereka itu berhasil menjual yang $300 ini, tapi mereka hanya akan menggunakan yang 10 dan $15 ini untuk menggayat si pengguna gitu. Dari pemaparan tadi sebenarnya kita juga menjadi sadar gitu bahwa kita sangat suka untuk membandingkan suatu hal dengan hal yang lain gitu. Misalkan ketika kita membeli smartphone yang baru kan yang lama sudah jelek, awalnya ketika kita beli kita sangat senang gitu kan ya, kita kan membandingkan sama yang smartphone kita yang jelek itu, yang udah tua. Tapi lama kelamaan kita jadi kayak perbandingan yang tadi kita lakukan itu menjadi suatu yang hal yang tidak valid, karena kan udah tua banget untuk apalagi dibandingin gitu kan ya. Mungkin hal ini kedengarannya sepele gitu ya, karena dari semua kita pasti juga sering mengalaminya gitu. Dan mungkin dari Profesor Gilbert sendiri, hal ini disebut dengan presentism. Jadi kita itu memberikan sebuah hal dengan hal yang lain yang sifatnya itu sementara pada saat ini gitu. Nah, perbandingan yang seharusnya adalah membandingkan suatu hal yang terjadi di masa depan dengan hal yang ada di masa depan pula begitu. Karena sudah pasti kalau misalnya hal yang ada di masa depan dibandingkan dengan hal yang ada di masa ini, perbandingannya itu menjadi tidak setara gitu. In any case, saya itu menjadi seringkali membutuhkan apa yang disebut dengan validasi terhadap perbandingan-perbandingan yang kita lakukan gitu. Misalnya ketika kita membeli smartphone contohnya, maka kita akan mencari tahu tentang spesifikasi smartphone-nya, kemudian harganya, kemudian kualitasnya, mungkin bisa dari teman-teman, atau mungkin ketika misalnya harganya mahal banget kita butuhnya banyak banget gitu validasinya, mungkin dari teman-teman, dari keluarga yang udah pernah pakai handphone itu, kemudian mungkin kita juga bakal nonton reviewnya gadgetin gitu supaya lebih percaya kan gitu.
dan pada akhirnya mungkin ketika kita apa pilihnya tepat gitu, kita bahagia sama pilihan kita. But again, ketika perbandingan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka we are not happy. Terutama ketika ternyata handphonenya tidak sesuai ekspektasi, mudah rusak, mudah lecet, baterainya cepat habis dan lain-lain. Dari materi dari konten buku tersebut sebenarnya kita menjadi sadar bahwa di luar dari diri kita sendiri banyak sekali uncertainties dan juga hal-hal non deterministik lainnya yang tidak bisa kita kontrol sama sekali. Kita bisa mengerjakan suatu hal, tetapi tentunya faktor eksternal di luar diri kita bisa saja merusak rencana kita tersebut, dan probabilitasnya itu memang sangat tinggi gitu lah. Contohnya misalnya ketika kita bermain catur nih, saya suka bermain catur kan, karena kita udah planning move ini, kita bakal ngelakuin ini, kita ngelakuin itu, tetapi ternyata si lawan kayak sadar gitu, jadi tahu juga ada move ini, maka dia ngelakuin move yang lebih bagus biar untuk mencegah kita biar, nah berakhirnya kita kalah, dan lagi-lagi we are not happy karena kita tidak bisa mendapatkan kontrol terhadap kejadian tersebut. Nah, sebenarnya hal ini balik lagi ke self awareness yang kita miliki terhadap event yang ada di sekitar kita maupun yang diri kita sendiri gitu. Nah, memang self awareness ini menjadi sebuah hal yang penting ketika berbicara dengan self growth, karena seperti yang telah dibahas juga gitu kan pada kuliah tamu kemarin yang bersama dengan Pak Dandi dan Bu Dia. Kalau kita tidak memiliki self awareness yang baik, tidak peduli seberapa sempurna rencana yang kita lakukan, tidak peduli seberapa banyak persiapan yang kita lakukan, misalnya kita telah mengkalkulasikan kegiatan tersebut, rencana tersebut, maka proses yang akan terjadi in the future malah akan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan gitu, kita harapkan, dan pada akhirnya membuat kita tidak bahagia. Selain itu, hal ini sebenarnya juga menjawab gitu kan, mengenai kenapa sih sebagian dari kita itu seringkali overthinking gitu, dan pada akhirnya overthinking ini menyebabkan kita menjadi tidak bahagia, lagi ketika kita telah mempersiapkan segala satu hal, kita telah membeli ini itu, kita telah ngelakuin ini itu supaya yang ini gak terganggu gitu. Nah, ketika hal itu tidak tercapai gitu, maka tentunya kita menjadi sangat-sangat tidak bahagia ketika apa yang kita antisipasikan untuk overthinking ini jadi tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Namun, bukan berarti bahwa mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan di masa depan itu tidak baik. Salah banget. Karena memang persiapan itu menjadi suatu hal yang perlu kita lakukan secara bijak dan pas, tidak terlalu kelebihan maupun tidak terlalu kekurangan gitu. Yang penting lagi, kita perlu mempunyai suatu metode self recovery yang secara otomatis ada di dalam otak kita supaya ketika ada hal yang tidak kita inginkan terjadi begitu, maka kita punya semacam self recovery supaya kita bisa bangkit lagi kembali pada state of mind kita yang lebih baik gitu. Kita juga perlu namanya manajemen risiko dan juga awareness seperti yang telah sebutkan tadi. Mungkin yang menariknya lagi, beberapa hari lalu saya seperti mengalami hal yang telah disampaikan oleh materi tadi gitu ya. Jadi saya mendapatkan sebuah tawaran interview gitu untuk suatu posisi di suatu perusahaan yang skalanya itu udah go internasional gitu lah ya. Tentunya bayangkan gitu betapa bahagia saya, karena kemudian malah mengandai-andaikan event-event apa sih yang mungkin terjadi ketika saya diterima gitu. Misalnya gajinya udah gede gitu, jadi nggak perlu serius lagi belajar di informatika karena kan informatika susah banget saudara gitu kan, dan lain-lain gitu lah. Menariknya, ternyata pengalaman kita itu menjadi hal yang bisa membantu, tapi juga bisa menjadi bias dan malah menjadi bumerang bagi kita gitu. Saya mempersiapkan interviewnya itu yang saya hadapi dengan mencari-cari dan melakukan browsing gitu ya di internet gitu. Karena kan memang udah terkenal gitu, udah banyak banget employee-nya gitu. Jadi udah pasti banyak banget informasi di internet tentang bagaimana kita bisa landing di interview, landing di job offers dan lain-lain gitu. Saya sampai mencari-cari pertanyaan juga tips-tips yang yang mungkin akan ditanyakan gitu ya, yang mungkin akan ditanyakan oleh HR dari perusahaan tersebut, dan pada akhirnya tidak ada satupun pertanyaan yang ditanyakan, padahal yang telah saya siapkan ini berdasarkan dari pas interview ini gitu. Pertanyaan-pertanyaannya pun juga kayak agak mirip-mirip gitu loh, dan juga from my past experience mungkin itu juga udah kayak pasti gitu loh ditanyain, tapi ternyata ketika saya udah buat script, ketika saya udah ngafal dikit-dikit gitu kan, tidak ada yang ditanyakan, dan yes, I am not happy gitu. Nah mungkin ini jadi suatu hal yang menarik juga ya kalau kita misalnya ngerelatein sama yang yang kita pelajari di matematika gitu, terutama misalnya konsep bias pada machine learning gitu ya. Yang bahasa machine learning mungkin kita kayak akan learning gitu dari suatu data, dan data ini kita ibaratkan sebagai past experience kita gitu, ataupun informasi-informasi yang kita dapatkan gitu dari luar, dari internet, dari Google dan lain-lain gitu. Tapi di sini mungkin terdapat bias, terdapat outlier
detail-detail kecil yang mungkin berbeda dari hal yang lain gitu. Perbedaannya pun mungkin timpang gitu ya, signifikan gitu, yang pada akhirnya menyebabkan prediksi kita terhadap suatu hal itu menjadi salah gitu. Nah, jadi yang paling penting bagi diri kita sendiri untuk menjadi berkembang menjadi pribadi yang lebih baik kalau menurut saya adalah self awareness, paham dan peka terhadap event yang ada di sekitar kita dan juga diri kita sendiri. Nah, selain itu kita juga tetap perlu memiliki manajemen resiko dan metode recovery yang baik seperti yang telah disebut sebelumnya untuk menghadapi segala kemungkinan yang mungkin dapat terjadi in the future. Karena kita kan nggak tahu gitu, kita kayak cuma bisa imagination gitu, apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita nggak tahu apa sih yang sebenarnya yang seharusnya akan terjadi di masa depan. Oke, mungkin kita udah lama banget nih dari tadi apa bincang-bincang mengenai hal ini hal itu, dan gak kerasa kita udah berada di penghujung presentasi. Oke, last but not least, we cannot define our happiness because something fabricated is just not good, isn't it? So everyone, go stumble on your happiness. Thank you.